wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. dan salam kebajikan. Halo teman-teman, saat ini kita sudah berada di BPPS, tepatnya di Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Berjumpa lagi bersama dengan kita, kelompok Jateng 1. Nah, kita kali ini akan membahas mengenai sinergi kelembagaan antara Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman dengan Badan Promosi Pariwisata Sleman atau BPPS. Nah, sebelumnya nih teman-teman, mungkin teman-teman belum kenal nih ya sama kita bertiga, terus sama bapak-bapaknya dua narasumber kita nih yang super duper kece. Nah, lebih baik tuh kan ada pepatah ya yang mengatakan apa teman-teman? Tak kenal maka rasa sayang. Maka kita perkenalan dulu kali ya biar lebih kenal gitu ya. Oke, perkenalkan aku Rohma Apriliani dan saya juga nggak sendiri, bersama dengan dua rekan saya. Ada Perkenalkan, nama saya Faisal Haji Saputra. saya Emri Mahyana. Oke, dan kita juga bertiga ditemani dengan dua narasumber. Siapa mereka? Oke, ada Bapak. Silakan, selamat pagi Pak. Mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Saya Agung Sasongko, saya Ketua Badan Promosi Pariwisata Sleman. Oke. Kemudian narasumber yang kedua nih, ada Bapak siapa? Silakan boleh perkenalan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Saya Sugiarto, Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Oke, langsung aja nih teman-teman. Mungkin teman-teman penasaran ya, kita tuh mau ngapain sih? Sebelumnya kita akan membahas Festival Vendor Week dan sinergi yang dilakukan antara dua kelembagaan ini. Oke, kita mulai aja ya langsung ya. Sebelumnya tapi kita tanya dulu aja nggak sih kabar dari Bapak narasumber kita? Takutnya nih kalau misalkan kabarnya kurang baik gitu. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, saya baik. Insya Allah baik-baik saja. Kalau untuk Pak Agung sendiri gimana kabarnya? Kebetulan saya juga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Oke, langsung aja nih kita masuk ke sesi pertanyaan. Oke, mungkin boleh dulu nih diceritain sedikit tentang gimana sih BPPS itu apa, terus Dinas Pariwisata itu apa, tugasnya apa, mungkin mulai dari Pak Kus dulu. Baik, saya akan menceritakan yang Dinas Pariwisata saja, karena kalau saya nanti menceritakan BPPS, aku alat. Ini ya, baik, Dinas Pariwisata Sleman adalah salah satu organisasi perangkat daerah yang tugasnya adalah membantu bupati terkait dengan urusan pariwisata. Pada beberapa tahun terakhir ini kami mendapat alat tugas, yaitu karena kementerian di atas itu punya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, maka selain pariwisata kami juga harus membantu urusan bupati terkait dengan ekonomi kreatif. Kalau ekonomi kreatif ini lebih luas dari pariwisata, tapi intinya semuanya muaranya adalah pariwisata itu sendiri. Karena pada dasarnya ekonomi kreatif itu dibutuhkan untuk membuat suatu pariwisata itu menjadi lebih sempurna. Ya, kalau menurut pandangan saya, dunia pariwisata itu intinya adalah packaging. Jadi bagaimana kita memakaikan sesuatu yang murah bisa menjadi lebih mahal ketika kita bisa memakaikan dengan baik. Contohnya yang mana Pak? Kalau sering ke pasar di Solo itu pasar kayak pasar sorry ya, pasar kita ketemu ada cup nasi yang gede banget ya, kan? Intip ya, kita lihat ya, intip tuh dihargai berapa besar? Murah banget kan? Iya. Tapi coba kalau kita ada kemudian teman-teman sekalian punya kesempatan nanti dapat beasiswa atau misalnya dapat perjalanan ke Jepang, kita lihat ada yang namanya rice cake. Kalau di sini bilangnya ya semacam itu, semacam binan. Ukurannya itu kemungkinan 1/20-nya. Ada 3 tumpuk, tapi harganya itu dibandingkan dengan intip yang kita lihat di pasar bawah tadi bisa sampai 30 kali lipat. Tapi kan bagaimana memakaikan saja, ya kan? Di Jepang susah cari pisang, tapi kalau kita ke Tokyo, kita oleh-oleh salah satu oleh-oleh yang harus kita beli adalah Tokyo Banana. Isinya cuma 5, kalau di sini seperti bakpia tugu. Nah, seperti bakpia tugu, persis, tapi itu bentuknya artinya adalah pisang, dalamnya ada selai yang seolah itu ada pisang,
dan itu dijual dengan harga yang lebih mahal daripada pisang-pisang yang ada di Indonesia. Nah, jadi pemaketannya dan itu bisa muncul kenapa? Ada kreativitas, ya. UMKM kita dia akan waktu saya ada di masalah kaitannya UMKM kreatif, ini semua UMKM itu bisa menjadi UMKM yang kreatif ketika bisa menambah nilai memberikan nilai tambah yang lebih. Pariwisata harus bisa memberi lagi tambahan nilai. Jadi seperti tadi, pariwisata tugasnya adalah bagaimana kita mempromosikan salah satunya, kemudian bagaimana nanti kita mengoperasi UMKM atau usaha-usaha kreatif, kemudian operasi destinasi atau desa-desa, dan yang lainnya adalah kaitannya bagaimana kita mengembangkan sumber daya manusianya yang ada di situ. Nanti teman-teman misalnya yang dari BBW besok akan kerja di sana ya, di Urgent, kemudian di wisata nanti arahan yang bisa kami sampaikan bahwa tolong destinasi kami itu dijual. Tapi tentunya destinasi yang layak jual, teman-teman sendiri dari BPW, dari Biro Perjalanan Wisata pasti punya standarnya. Oh Pak, ini nggak layak jual. Nah, yang harapannya besok ada ketika ada strategi, BPW kasih tahu yang layak jual itu seperti A, B, C, D. Ya udah, sampaikan kepada dinas pariwisata. Nanti dinas pariwisata ada di bidang SDM atau di bidang destinasi pengelolaan seperti ini. Maju pada informasi dari, jadi kita harus ada sedikit. Kalau BPPS, tuh. Lanjut nih, profil dari BPPS sendiri itu gimana? Oke, terima kasih. Jadi BPPS itu Badan Promosi Pariwisata Sleman ya. Iya. Di sini kami bersinergi dengan Dinas Pariwisata. Kami sebuah badan organisasi yang dibentuk dan dilantik langsung oleh Bupati Sleman ya. Itu kita bermitra dengan Dinas Pariwisata. Tujuannya sama, untuk bagaimana mempromosikan pariwisata yang ada di Kabupaten Sleman. Nah, kami ada 9 orang dari 7 asosiasi yang ada di Sleman maupun di daerah istimewa Yogyakarta. Saya sendiri sebagai ketua, saya mewakili unsur dari Perhimpunan Hotel dan Restoran PHRI. Kemudian ada Mas Fahri, itu wakil ketua, itu mewakili ASITA, Asosiasi Tour and Travel ya. Kemudian bendahara saya itu Mas Widi, itu dari ASITA juga. Nah, kemudian sekretaris ada, ini yang paling cantik ini. Ada dari 9 orang cuma 1 yang ada. Ini Mbak Widya mewakili Angkasa Pura. Kemudian anggota ada Pak Moris. Pak Moris itu mewakili PPJI ya, dari Jasa Boga. Kemudian ada Pak Iqbal, itu mewakili dari HPI, Himpunan Pramuwisata ya. Kemudian ada Pak Wahyu Dijaya, mewakili akademisi. Kemudian ada Pak siapa lagi ya? Pak, oh ada lagi Pak Joko, sama mewakili PRI juga. Yang terakhir udah pasti Mau ditambah lagi? Akhirnya belum ada yang kesebut ini. Kemudian juga. Ya, jadi kami bersembilan ya. Ini bersembilan dari 7 asosiasi. Intinya sama, kami bagaimana kita bersinergi dengan Dinas Pariwisata untuk mempromosikan pariwisata di Sleman. Dinas Pariwisata punya kegiatan sendiri, kami punya kegiatan sendiri, tapi saat pelaksanaannya, saat Dinas Pariwisata melaksanakan kegiatannya, kami dilibatkan. Badan Promosi Pariwisata punya kegiatan, kami juga mohon bantuan dari Dinas melibatkan diri untuk bersama-sama dengan kita maju bersama. Seperti itu. Itulah tadi ya teman-teman mengenai profil dari kedua kelembagaan kita kali ini, yaitu Dinas Pariwisata dan BPPS. Nah kemudian nih kita akan bahas lebih lanjut nih mengenai Festival Vendor Week. Mungkin teman-teman sendiri tuh asing ya Festival Vendor Week itu apa? Mungkin atau bahkan dari kalian tuh kayak belum pernah dengar kata-kata ini. Mungkin karena kita udah datang 2 narasumber nih, kita tanyain langsung nih gimana sih Festival Vendor Week itu, asal mulanya, terus sejarahnya, terus
apa, terus atraksi yang di dalam festival Vanderbilt itu apa aja, terus kapan dilaksanakannya gitu. Mungkin dari Pak Kusta lebih dahulu akan menjawab. Baik, terima kasih. Jadi terima kasih ya dikasih kesempatan di sini. Ini sebagai salah satu saya promosi festival ini. Nah, memang target ke depan festival pandemi ini adalah targetnya ke teman-teman milenial. Kenapa targetnya ke milenial? Kita tahu bahwa teman-teman milenial ataupun generasi yang setelahnya dari Z, A, AB, AC, AB dan sebagainya. Kok jadi nomor ya? Nah itu kan sudah beda ya. Bukan namanya kebiasaan dan sebagainya. Kalau kami generasi kolonial ini dan kolonial Kita kolonial, kita milenial. kolonial dan masa kemerdekaan kemudian orde baru dan orde lama orde baru itu kami merasakan bagaimana misalnya kami kesal. Kami merasakan bagaimana kami nandu menyemai terus panen dan lain sebagainya. Jadi festival Vanderbilt ini intinya satu, arahnya adalah kita itu negara agraris. Negara agraris itu dasar agraris sebenarnya harus ada Amerikanya. Air itu adalah bukan dari kehidupan kita. Nah, salah satu bentuk tadi yang ada di Indonesia itu ada saluran irigasi. Basisnya Vanderbilt itu mengacu pada saluran irigasi yang namanya saluran irigasi Vanderbilt yang merupakan bagian dari saluran irigasi Selokan Mataram. Kalau kita lihat sejarahnya, Selokan Mataram bukan ada bagian lagi itu dibangun pada daerah yang dalam ke-9. Ya, kenapa ini dibangun? Intinya yang dalam, kalau yang katanya buku dan sebagainya, yang itu ingin melaksanakan apa yang pernah disampaikan oleh salah satu wali Songo, bahwa kalau bisa menggabungkan dua sungai yang mengaliri Jogja, itu insya Allah Jogja menjadi lebih makmur. Ya, nah bagaimana caranya? Akhirnya bikin selokan. Nah pada waktu itu bikin selokan tuh dilalahnya juga pada saat itu kan itu ada masa-masa perbedaan. Nah daripada orang Jawa kirim ke orang Jogja ya, kirim ke Sumatera untuk kaitannya dalam bangsa dan lain sebagainya, itulah biarlah orang yang di Jogja namanya dikatakan membangun itu. Kemudian pada masa itu tiba-tiba ganti pemerintahan, ganti negara yang pemerintah Jepang, ada untuk bicara pengusaha daripada orang Jawa yang putranya dari contoh itu pindahkan untuk pengusaha dan dibayar tidak baik, sudah lanjutkan aja pembangunan Selokan Mataram dan saksinya ke Vanderbilt. Nah itu sejarahnya. Nah kalau itu dari sejarahnya, kenapa akhirnya dilihat jadi kelihatan ada saluran bangunan cagar budaya ya. Yang kedua, sebenarnya ini harapannya besok ya, ini bisa jadi bagaimana kita belajar mengenai teknik sipilnya, terutama bangunan air. Umur Vanderbilt sendiri tahun depan insya Allah di umur 95 tahun. Dari umur 95 tahun, selokan itu ternyata dia sudah memberikan manfaat yang sangat besar bagi pesawahan yang ada di sekitarnya. Sehingga Sleman bagian barat namanya ya, jadi Dukuh Padi, salah satu Dukuh Padi jadi, nah itu kan ada yang lain itu. Kalau sebelumnya itu mungkin ceritanya itu masih sangat halus ya. Belum ceritanya kayak gitu. Karena saya belum hidup pada 95 tahun. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi itu bagaimana akhirnya bisa mimpi. Pada tahun ini, pada tahun 2022, ketika itu dilaksanakan bertepatan dengan hari air, peringatan hari air, maka judul yang diambil, tema yang diambil konsisten, water for all. Ingat, air itu, jadi air itu kan bedanya ada untuk pertanian, ada untuk sarana transportasi. Makanya kalau misalnya makan dan lain sebagainya, orang jual lagi air, ya kan? Bisa kesaku kan? Nah, seperti itu. Tapi apakah kesaku itu sebenarnya hanya ada di Kalimantan? Dulunya itu bukan hanya di Kalimantan. Sekarang memang di bawahnya yang kalinya atau sungainya masih lebar-lebar itu Kalimantan. Nah, di Jawa pun pada waktu itu kami yakini tetap ada pasar. Itulah yang kami bawa.
di Nuansa Week. Jadi begitu ada walaupun ya ala-ala ya, long gitu kan, pakai getek, ada orang jualan di situ, terus ada pentasnya di situ. Jadi kita manfaatkan yang ada, itu jadi apa ya, panggung misalnya. Panggung yang kita manfaatkan yang apa adanya. Kita tidak membuat licin, kita hanya pakai apa, bambu, karena Sleman itu bambunya banyak. Ada kerajinan juga, bambunya itu dipakai, pintu masuknya juga dari bambu. Kemudian kita bikin apa, tenda ruang ini juga bukan nyewa ya, tapi dari bambu. Nah itu kan pemanfaatan, jadi ekonomi-ekonominya memang di situ kan. Kemudian ketika itu kita lihatlah generasi milenial mungkin sukanya apa ya, selfie ya. Nah kita bikin foto selfie, cuma memang mungkin belum memenuhi belum memenuhi ekspektasi ya, tapi insya Allah nanti di berbagai aspeknya harapannya bisa merealisasi. Kemudian di manfaatnya juga di Sleman ada tenun yang lurik tenun di Kemplok. Kerajinannya itu dinamakan sebagai penangkap angin, untuk main angin. Nah itu, tapi cagatnya dari besi juga, dari bambu. Kemudian ada pameran foto kan lihatnya galeri ya, seperti ini bisa dilihat. Kameranya bisa dikelilingan, nah ini kan ada galeri foto ya. Nah, misalnya modelnya itu dasarnya cagat bambu. Nah, di situ tema fotonya waktu itu Smile of Pandemic. Jadi orang-orang sekitarnya yang dijadikan model. Bukan karena kami tidak mau membayar nanti pelibatannya kan nggak ada gitu kan. Nah terus seni budayanya ada pelibatan dari teman-teman yang kaitannya bergodok. Kemudian seni tarinya di mana? Seni tarinya melalui panggung yang berarti sanggar. Kemudian ada seni jadilan ya Pak, jadilan kubah. Nah mereka tampil setelah itu, tapi di sisi yang lain. Karena takutnya kalau orang jantel tiba-tiba dia sampai kesurupan, dia malah masuk air tiba-tiba jadi buaya. Itu, jadi disesuaikan. Kemudian ada UMKM. Karena seperti tadi, kan pariwisata itu adalah lokomotif ya. Katanya Pak Menteri lokomotif. Yang jadi lokomotif pariwisata. Itu yang jadi masinisnya adalah event. Ya kan, kalau digerakkan lokomotif jadi event. Nah, sekarang event itu harus bisa dapat 3 selain meningkatkan ekonomi, meningkatkan pendapatan, paling tidak juga mengurangi kemiskinan. Artinya seperti itu. Jadi orang-orang yang biasanya jualan di mana, di pasar, mungkin di pasar jam 4 baru habis, kadang-kadang habis. Melalui di situ, UMKM yang terlibat, UMKM kuliner, UMKM kria, UMKM yang lain sebagainya itu mereka jualan, mereka promosi, ini kita ini, oh besok yang datang, akhirnya bisa naik, pendapatnya deh, udah enak nih, alhamdulillah. Kalau kemarin kan saya ekonomi tidak ketemu juga ya, sama BPS, nah itu hasilnya itu dari 20 UMKM yang terkurasi itu rata-rata penghasilan mereka itu rata-rata di angka 2 sampai 3 juta. Di level paling rendah itu di angka 1,5 juta. Jadi ada yang tinggi juga, tapi nanti jauh lebih rata-rata. Kalian lebih pintar matematikanya juga. Tuh, terus kami juga sebenarnya ini resume ini tidak bisa berjalan dengan baik kalau tidak ada Jadi gitu ya tadi teman-teman, mungkin dari Pak Agus sudah menceritakan sedikit tentang atraksi wisata yang ada di Pandemic Festival. Nah kemudian nih dari Pak Agus sendiri ada tambahan nggak sih mengenai informasi festival? Dari Pak Agus tadi nggak sedikit, kebanyakan. Iya, banyak sekali ya. Sebelum kita lanjut ya, saya lupa ada satu lagi tadi tim kita yang lupa Pak Doni, perwakilan dari TVRI Waduh PBI. Nanti saya dimarahin rokok saya nggak sih? Kembali tadi Fun Week sudah dijelaskan panjang lebar ya. Intinya memang Festival Fun Week itu adalah kegiatan kedua program kerja Badan Promosi Pariwisata Sleman tahun 2022. Waktu itu kami bersinergi dengan Dinas Pariwisata. Kita ingin mempromosikan
pariwisata yang ada di wilayah Sleman Barat. Ya, maka itu kita memutuskan kebetulan timingnya ya pas ya untuk memperingati Hari Air Sedunia, untuk memperingati Jumenengan Ngaso Dalem, maka kita ngambil di Dusun Tangisan. Dusun Tangisan, Banyurejo ya, tempel Sleman. Kalau mungkin kalian tahu Bu Renteng ya, belum pernah kesana. Itu ada Bu Renteng gitu ya, Bu panjang sekali di situ. Di balik dari Bu Renteng itu ada sebuah dusun namanya Dusun Tangisan. Kita adakan di sana kegiatan seperti apa, sudah dijelaskan pada mereka. Banyak sekali di sana kegiatan. Intinya kita ingin membangkitkan pariwisata di Sleman Barat yang berbasis pertanian. Ya, karena Sleman Barat itu masih luas sekali area pertanian. Beberapa kegiatan yang kita adakan di Sleman Barat, selain satu Van der Week, ada lomba foto di Gamplong, ya, lomba foto wisata. Kemudian terakhir kemarin kita adakan Kenduri Jeep nasional itu di Sleman Barat juga. Kembali ke Van der Week kita Dina. Jadi kami berharap festival ini bisa menjadi signature event ya, untuk event berkelanjutan, jadi eventnya Sleman yang bisa dilaksanakan dari tahun ke tahun, karena ini yang pertama Pak ya, festival ini adalah yang pertama kami laksanakan. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah sukses, mendapat tanggapan dari seluruh masyarakat Indonesia lah yang komen-komen di IG-nya kami, Badan Promosian. Dalam waktu itu juga dihadiri oleh Wakil Bupati Sleman, Mas Danang ya. Kemudian dihadiri pula oleh Ketua Badan Promosi Pariwisata Provinsi DIY, Gusti Kani Bedoro, beliau juga rawuh ke sana. Kemudian para pejabat dari pemerintah Kabupaten Sleman, dari Dinas Pariwisata juga. Dan tentunya di sini kita ingin mengangkat kearifan lokal ya. Jadi kita libatkan banyak, seperti Pak Ustadz bilang, bukannya kita nggak bisa bayar model-model Jogja ataupun Jakarta atau enggak, memang nggak ada duit Pak ya. Ya seperti itu, tapi kita punya potensi dari masyarakat sekitar yang bisa. Ternyata juga oke, atraksinya semuanya. Dan kami pun waktu itu tim Badan Promosi pun juga didandani ala-ala Bergodo gitu. Karena nanti lihat di IG-nya Badan Promosi ya, kita dipakein kayak gitu, kita ikut kirap ya Pak, prosesi itu pada hari-harinya ya. Tapi satu hari sebelum hari pelaksanaan itu kami ada kegiatan namanya Umbul Tungo. Jadi ini Umbul Tungo itu memanjatkan doa. Itu diadakan sebelumnya. Jadi sore sebelum kegiatan besok itu ada prosesi juga, saya merinding saya yang ya, karena benar-benar sebuah prosesi yang apa ya, yang benar-benar sakral, betul, sakral. Jadi secara Jawa ya. Jadi itu dilaksanakan satu hari sebelum kegiatannya sendiri, tanggal 18 dan 19 Maret 2022. Jadi tanggal 18-nya kita Umbul Tungo, kemudian malam pengajian Pak ya, kalau nggak salah ya. Kerakatan pengajian, besok paginya baru tanggal 19-nya baru dibuka oleh Pak Wakil Bupati Sleman kegiatan itu. Ya. Kemudian kita pun berharap dari kegiatan festival itu supaya UMKM di wilayah sana tetap hidup, itu setiap minggu sekali diadakan seperti istilahnya kayak samor gitu loh. Ya, jadi setiap minggu ada pasar UMKM yang di tempat itu, jadi tidak habis kegiatan terus rampung, enggak. Jadi terus dibina. Kami ada kebetulan ada pembinaan yang dilakukan di IC-nya tuh Pak Wahyu Dijaya. Beliau memang expert di bidang itu ya, jadi membina masyarakat sana untuk supaya UMKM ini tetap jalan setiap minggu, jadi pasar minggu gitu, sampai nanti kita bulan Maret lagi untuk mengadakan festival yang kedua kita. Tahun berikutnya pada bulan Maret nih festival yang kedua. Insya Allah kita akan persiapkan. Lanjut ke pertanyaan berikutnya mungkin. Sebelumnya kan kita telah mengetahui tentang apa itu Festival Van der Week. Nah, kali ini kita tentunya ingin mengetahui mengenai kelembagaan yang ada di Festival Van der Week. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu dari Bapak Kus. Baik, terkait kelembagaannya, kalau Festival Van der Week ini intinya gini. Tadi adalah festival ini sebenarnya diinisiasi oleh dari BPPS dan sampai dengan Pak Guru. Kenapa diinisiasi oleh BPPS? Jadi di sini tugasnya dinas, karena kan kita harus bagi tugas ya, kemudian kita harus tugas.
tugas dia adalah mengarahkan bagaimana ekspor itu. Satu, harapan tujuannya yang dicapai kami sudah sampaikan pada undang BPS, kemudian masuk dalam pemilihan event organizer pelaksananya, karena pelaksanaan lapangan itu yang paling penting. Event sebagus apapun, ketika ide sebagus apapun, tapi ketika dalam pelaksanaan lapangan jadi membantu atau zone semuanya jadi maksud. Apalagi kemarin ini sudah masih ya, Insya Allah, alhamdulillah festival pandemi ini sudah lolos versi tahap 1. Jadi cuma tahap. Mudah-mudahan kemarin kita bisa lolos di versi tahap 2, sehingga nanti tahun depan harapannya lagi adalah bahwa itu bisa berlangsung dan nanti yang dibiayai bukan dari BPS tapi nanti teman mereka ya karena nanti belum disediakan sama Pak Agung mungkin juga pembiayanya BPS itu hanya 2 tahun sekali. Kemudian tahun ini dan nanti tahun depan kita bisa lagi lagi. Nah, nanti jadi kan dana yang ada jadi satu proses. Dan kaitannya itu ada pembagian tugas jelas teman-teman BPS sesuai dengan PNC yang itu Pak Agung. Ada tambahan acara Umbul dan ada acara yang sakral ya, itu suatu sakral itu kami sampaikan semua itu lalu BPS. Karena yang suatu kami bantu karena beberapa pihak harus disadi. Satu BPS saluran ini sendiri kita harus minta izin bukan kepada PU saja, PU kawasan saja, tapi juga langsung ke PU provinsi dan juga ke pusat. Pusat di sini ada kantornya di Balai Besar wilayah Sungai Sayopak. Nah itu mereka yang punya, karena itu kewenangan mereka. Kemudian kami harus bersuara juga kepada BPJB karena itu peninggalan cagar budaya. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya lanjutan yang pasti kami harus karena kami yang punya lebih gampang untuk koordinasi, membantu dari BPS, kami memiliki teman-teman di kecamatan. Ini berkoordinasi dengan kecamatan, membantu BPS berkoordinasi di kecamatan. Kemudian kaitannya dengan izin tentu ke Polres ya, Polres. Dan itu yang agak apa kemarin itu agak sedikit, agak sedikit repot karena di hari H1 itu tiba-tiba ada info, ada VPN yang datang, ada gubernur Jawa Tengah yang datang jalan-jalan. Nah itu akhirnya proses perizinan harus diulang lagi. Nah tapi alhamdulillah itu bisa kita selesaikan. Kemudian seperti anggaran kami minta dari BPS yang siapa yang juga masuk, kami juga mengusulkan seperti BUB, TWC, karena harapannya nanti ketika anggaran itu sebagai pemasukan terbatas, harapannya nanti mungkin dari BUB dan TWC itu bisa turun dana. Ya, kami juga punya UKM loh, kami nanti fokus sipil, karena kami ingin bikin ada apa, ingin kita lihat sebenarnya kita belajar, kalau kita belajar dari sipil kan kaitannya bangunan air, bagaimana bangunan itu bisa berfungsi dengan baik selama 95 tahun. Kita belajar dari situ, belajar langsung di lapangan. Kami minta teman-teman di pertanian kaitannya dengan bagaimana irigasi ini. Kedepannya kalau kita berjalan sebenarnya ke arah utara ya, 500 meter kita ketemu namanya PLTMH. Itu yang baru katanya UGM, PLTMH mikro di daerah Kali Kasar, memang arahnya di sana. Tapi kalau itu misal agak sedikit tidak berfungsi sih sebenarnya. Tapi kalau itu ada keputusan PLN, channel UGM, kalau misalnya itu bisa dimanfaatkan lagi, pada kami ke depan itu nanti semuanya lah. Jadi pentahed itu berfungsi, komunitas ada, kemudian akademisi main juga di sana, kemudian bisnis juga ikut membantu kami dalam kaitan uangnya, dan media dalam promosinya. Ini sebagai salah satu media, kemudian terutama government kan yang pengaturnya, ya kan? Jadi harapannya juga kayak terus kebetulan kami juga minta kemarin dari JP kami minta saya dengan Pak Agung
dan itu sudah diatur. Kemudian ada lagi komunitas Indonesia juga banyak, ada komunitas tari, ada komunitas bunga, komunitas bunga Nusantara itu ikut loh, mereka menghiasi yang keteknya. Kemudian dari komunitas bambu itu mereka yang bikin sendiri, kemudian dari Solo gitu. Ada yang dari Solo, nah kemudian ada juga komunitas pejalan kaki. Ya. Intinya festival kita adalah melibatkan sebanyak mungkin komunitas karena manfaatnya apa? Kenapa pejalan kaki kita libatkan? Karena harapannya pejalan kaki ini bisa ikut mempromosikan ke luar negeri. Kan di Jogja itu ada kita kenal ya, ada mungkin belum pernah dengar ini sambil dipromosikan, ada Jogja International Heritage Forum itu. Pesertanya itu kalau itu luar negeri juga itu ada sekitar 50 negara. Bayangkan ketika mereka bisa dan mereka punya sarana komunikasi, sarana ranking internasional, mereka bisa mempromosikan. Mereka yang kita ajak. Yuk tolong bisa dibantu promosi kayak ini. Harapannya apa? Besok biar orang-orang yang sudah jalan itu mau datang ke Indonesia tanpa kita bayar ya. Mereka datang tanpa mereka minta medali dan sebagainya, mereka jalan untuk santai untuk kesehatan mereka dan mereka akan nilai di mereka. Bagi teman-teman sekalian yang nanti di BPW, besok menjadi BPW kan enak. Udah dapat proyeknya kita waktu negeri seperti itu. Jadi kan karena ya itu tadi pariwisata komposisinya itu bukan hanya di dalam dan selain itu ada keluar. Bagaimana cara promosi keluar? Selain dari BPW nanti punya kegiatan, kami bantu juga lah, karena kami kan kalau masih BPS uang kan hanya sedikit ya, betul ya, seperti itu. Jadi seperti itu, jadi pembagiannya jelas. BPS karena yang punya duit, dia akan fungsinya lebih pada bagaimana di lapangan mengawasi punya segala dan memastikan bahwa itu punya dampak. Untuk tahun depan ya bisa sedikit ya. Tadi kemungkinan bukan bulan Maret, tapi nanti di tanggal 2 dan 3. Kenapa tanggal 2 dan 3? Tapi itu bulan Juni. Kenapa bulan Juni? Nah, bulan Juni intinya apa sih? Bulan Juni kan katanya Pancasila ya. Bulan Pancasila. Tema kita apa? KS for all. Kenapa kita pakai KS? Kita pakai KS for all. Intinya untuk sosial. Kenapa kita juga dengan kesalahan perubahan di Pancasila? Kita lihat di slide 5 namanya apa? Padi, sudah, salah satunya padi. Hanya yang jelasnya. Nah, nanti tambahan berikutnya pasti akan ada teman-teman. Harapannya sekali lagi masukan dari teman-teman, masyarakat datang deh, datang dan nikmati. Nanti banyak kok, nanti teman-teman BPS juga akan memasakan. Oke, kita akan ada ajak A, B, C, D, E, datang. Ingat, kalian kan tentunya harus menjadi orang pertama kan di kursi ini. Kalian harus jadi apa ya? Kalian harus jadi FOMO ya. Ya, harus jadi orang pertama kan ya. Kalian di Jogja jangan mumpung di Jogja, jadilah FOMO. Kalian bisa buat informasi. Bisa membuat bisa ya. Jadi saya waktu empeng itu. Tuh. Kita kan sudah mendengarkan dari pihak Dinpar, Dinas Pariwisata. Nah, saat ini kita mendengarkan dari pihak BPPS. Silakan Pak Agung. Ya, jadi tadi dari penjelasan Pak Agus ya. Jadi mengenai kelembagaan kita punya pembagian tugas ya. Jadi saat kegiatan dilaksanakan itu kan tidak bisa kita kerja sendiri. Apalagi Badan Promosi Pariwisata itu kan merupakan unsur penentu kebijakan, di mana kami harus melibatkan pihak lain sebagai tim pelaksana. Nah, dalam hal ini kita waktu itu menunjuk sebuah event organizer yang memang merupakan kurator ya Pak ya, kurator event-event besar ya, namanya Mataya. Kita berkolaborasi dengan Mataya, kami terjun langsung ke lapangan, Dinas Pariwisata juga demikian membantu untuk proses surat menyurat. Memang karena harus disurati banyak sekali seperti itu ya. Ya kita itu persiapannya mungkin 3 bulan itu.
Bintan kita melibatkan banyak masyarakat, hampir seminggu sekali pertemuan malam dengan masyarakat sekitar untuk persiapan. Jadi kita memang bagi tugas supaya PPN itu benar-benar bisa terrealisasi dan hasilnya memang sesuai harapan. Memang seperti yang Pak Ketua disampaikan, anggaran dari kegiatan ini memang anggaran dari Badan Promosi Pariwisata Sleman. Tapi anggaran yang bisa kami jalankan di Badan Promosi itu hanya setiap 2 tahun sekali. Nah, kebetulan ini adalah anggaran di tahun 2022. Salah satunya untuk kegiatan festival tahun ini. Gitu ya. Nah, baik, selanjutnya kan kita sebelumnya telah mengetahui mengenai kelembagaan di Festival Vanderwood ini antara Dinas Pariwisata dan BPPS. Nah, selanjutnya kita ingin mengetahui nih tentang sinergi apa yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan BPPS. Nah, sinerginya itu dalam bentuk apa dan apakah ada sinergi lain dengan pihak-pihak lain begitu. Nah, mungkin bisa dari Bapak Kus terlebih dahulu. Baik, kalau sinergi seperti tadi yang saya sampaikan ya, dan BPPS seperti itu. Kalau sinergi dengan pihak lain pasti. Paling tidak kami membantu BPPS waktu berbicara tentang festival itu kepada Balai Besar Sungai Saliopak. Kami sempat audiensi di sana, kami ada suratnya, kami bicara ini terkait dengan ini kami minta izin. Minta izinnya termasuk bagaimana kaitannya dengan kadang-kadang pemeliharaan kan sering disahkan, akhirnya itu mengalirnya tidak untuk perbaikan. Nah, kami yaitu kami datang kira-kira pada tanggal ini ada rencana perawatan tidak, karena kan sangat lucu ketika festival di saluran air ternyata tidak ada airnya lah, akhirnya bagaimana masa gotong-gotong kan nggak lucu kan ya. Terus nanti terus ada macam-macam, ada si misalnya yang anak-anak kan suka dengan tisu, nah itu jadi salah satu juga jika mereka mau loncat kok nggak ada airnya kan malah kiri loh, Hijau semua. semuanya. Itu satu. Kemudian yang lainnya adalah kaitannya dengan BPJB, karena itu kan yang punya kewenangan sebenarnya BPJB juga ya. BPJB gimana deh caranya melakukan? Oke, karena ini pemerintah JPB ya pulau lah. Kemudian sudah selesai itu, oh ya, dan dengan BBWSO bilangnya kami dibantu lumayan, karena sebenarnya kalau full renteng itu kan sering jadi vandalisme ya, sering coret-coret dan sebagainya. Nah, BPJB seminggu sebelumnya tuh ngasih duit, tapi bukan ke kami sih. Oh harga, karena ada model sopan underway, maka ini dikasih dana sekitar 5-10 juta untuk ngecat. Dibersihkan. Jadi saya langsung kami nggak minta itu loh, kami nggak minta. Tapi ini mau harus bagus nih, karena mau ada. Langsung dicek. Dan kondisi lain ya standar dengan kelurahan, dengan kecamatan, terus bagaimana kami mulai mengoperasi UMKM-nya. Itu kan kalau kami tidak semuanya bisa sih inovasi, tapi ada orang yang bisa dipintakan inovasi sehingga benar-benar terpilih. Karena ini bukan bazar UMKM yang artinya semua orang pun bisa ikut. Ini adalah festival. Kalau festival berarti harus yang terpilih. Ya, sebenarnya itu sih. Ya. Kami pernah bilang di UGM, kalau saya ini yaitu berisiko dan tapi pertanian ya, tidak ada jawaban yang benar dari tiga kali mungkin salah atau suatu nggak nyampe ada tidak, tapi kami sudah berarti cuma mungkin ya itu tadi, karena ini kan festival pertama ya, festival pertama kan kadang-kadang misalnya pertama kali aja ada festival pertama, ada kegiatan pertama. Makanya gue cek ikut enggak, nanti kesemuanya kayak gini, hasilnya zong. Karena itu, nah untuk memastikan hasilnya, itu tadi kami minta ke BPPS. Ada rapat koordinasi setiap minggu, berkoordinasinya, pasti. Itu ada proses.
kita kan sudah mendengarkan sinergi yang dilakukan oleh Dinpar, dan sekarang waktunya kita mendengarkan sinergi yang dilakukan BPPS dengan Dinpar atau dengan pihak lainnya. Oke, jadi makasih ya. Jadi sinergi itu pasti. Ya, seperti saya sampaikan tadi, kita tidak bisa kerja sendiri. Iya. Ya, jadi sinergi kita dengan Dinas Pariwisata sebagai contoh, saya sampaikan tadi, Dinas Pariwisata punya kegiatan. Ya, contohnya seperti Tour de Merapi, event motor itu kegiatan yang Dinas kami dilibatkan. Ya, dengan tugas-tugas apa yang diberikan itu kami jalankan untuk suksesnya event ini. Bukan cuma itu, ada Sleman Temple Run, kemudian ada Ngayo Jazz, banyak kegiatan yang adalah kegiatan dinas, tapi kami dilibatkan. Demikian pula kami sama kegiatan yang kami, program kerja kami melibatkan dinas, bukan hanya sekedar event ya. Jadi kita ada kegiatan tabletop itu travel dialog. Ya, kita jualan, kita promosi Sleman di luar Jogja. Pertama kita di Banyuwangi, itu kami pun mengajak tim dari dinas untuk membantu kami untuk kita bareng-bareng promosi di sana. Kemudian yang kedua kami tabletop di Bandung, travel dialog di Bandung. Terus dinas pun juga ikut ke Lampung. Terakhir kemarin belum lama, 2 minggu yang lalu kita ke Makassar. Itu sinergi dinas pun kita libatkan. Kita ke Makassar, Pak Pus ikut. Ya, seperti itu. Kegiatan festival juga kami melibatkan. Kenduri Jeep pun kemarin kami melibatkan dinas. Pokoknya itu sinergi seperti itu. Nah, sinergi dengan pihak lain ya, seperti saya bilang tadi, karena kami adalah unsur penentu kebijakan, kami harus melibatkan tim pelaksana. Ya, salah satunya IO. Ya, jadi IO atau komunitas. Jadi waktu Kenduri Jeep kemarin, BPPS kolaborasi dengan komunitas Jeep, ya, untuk supaya event itu bisa terlaksana. Itu kita tetap harus sinergi. Ya, jadi ini kita di Badan Promosi di penghujung tahun 2022 ini kita masih 2 kegiatan yang mau kita rampungkan sebelum tanggal 20 ini. Belum tanggal 20 kita masih ada 2 kegiatan, yaitu farm trip ya, kemudian sama rebranding. Yang rebranding itu kita akan mengundang teman-teman media ya, media cetak, media elektronik nasional. Kita akan datangkan ke Sleman untuk akan kita ajak tour ke desa-desa wisata seperti itu untuk rebranding. Dan farm trip sama kita akan semacam catering ya, mengundang para travel agent, entah itu belum kami pastikan apakah travel agent di luar Jogja atau yang ada di wilayah Jogja, untuk sama-sama bareng-bareng kita jualan Sleman. Di jual Sleman kan banyak hotel, restoran, destinasi, pusat oleh-oleh, kerajinan, itu yang kita jual supaya para wisatawan datang ke Jogja, ke Sleman, nginap di Sleman, jalan-jalan di Sleman, belajar di Sleman, semuanya masuk di Sleman, PAD-nya masuk Sleman. Itu tadi yang mengenai sinergi yang sudah dilakukan oleh kedua belah pihak nih, dari Dinpar dan BPPS ataupun dengan pihak lain. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Kan Festival Thundering ini kan nggak mungkin terjadi kalau tidak adanya promosi, nggak mungkin seramai itu ya. Gimana sih upaya promosi yang dilakukan dalam Festival Thundering ini? Mungkin dari Bapak siapa dulu yang mau jawab? Promosi tetap kita lakukan ya, apalagi sekarang kan kita eranya digital marketing ya. Iya. Itu udah pasti. Kita gembor-gemborkan lewat medsos, kita gembor-gemborkan lewat komunitas. Komunitas pariwisata di Jogja banyak sekali. Ada Ikatan Wisata Indonesia, ada banyak sekali yang saya di HP saya ini grup pariwisata banyak sekali. Kemudian asosiasi juga ada PHRI, ada ASITA, semua tim kita yang ada di asosiasi semua mempromosikan lewat asosiasinya masing-masing. Gitu ya. Dinas juga melakukan hal yang sama. Kita yang pasti memang eranya digital, kita saat ini memanfaatkan eranya digital itu. Media sosial kita gembar-gemborkan. Makanya kalian harus itu follow IG-nya BPPS, biar tahu oh ternyata kegiatannya dinas seperti Badan Promosi seperti ini. Itu tadi jawaban dari selaku BPPS. Mungkin dari Pak Dinpar ada tambah? Sama sih sebenarnya yang modelnya itu ini ya, bagaimana kita menggunakan media sosial. Kenapa menggunakan media sosial? Karena ya itu yang saat ini
untuk inovasi milenial itu lebih ke media sosial. Namun demikian, media sosial itu juga bukan satu-satunya. Harus berhati-hati di media sosial. Ya, yang kami takutkan itu sebenarnya dari dinas pariwisata dan satu kan teman-teman kan kita modal ya, kita modal tahu ini jalannya kapan, tahu pengambilannya kapan, pengambilannya kapan pas, juga kesan bagus dan itu kadang-kadang itu yang membuat banyak orang suka kecewa. Ya, kalau di kaitannya pariwisata di produksi ya tentang ada namanya produk life cycle. Sebenarnya itu sama juga berlaku di pariwisata. Produk life cycle pariwisata pada saat ini destinasi event dan sebagainya produk life cycle-nya menjadi lebih singkat dan pada masa-masa kami di masa kolonial dulu. Pada masa kolonial dulu orang kenal Malioboro itu lama banget, tapi hilangnya juga lama. Jadi intinya gini, kenal cepat biasanya selesai cepat. Kenalnya lama, prosesnya lama. Nanti prosesnya sampai hilangnya juga akan lama. Jadi proses itu kadang-kadang yang paling gampang kayak ini ya. Dulu di Bantul, seperti kasus ya, biasanya di Bantul ada yang pohon bunga matahari. Ya kan, fotonya bagus, pas musim bunga matahari, wah semua ada sintan dan segala dekat bunga matahari. Ada fotonya kan, ada fotonya bagus, tapi ternyata ketika ada satu orang yang datang bukan musim bunga matahari yang dia lihat pencapek, karena jadinya juga viral. Ini jadinya kayak lagunya Bulan Besolima, buat semangka berdaun sirih. Ini jadinya bunga matahari belum buat capek. Nah itu kan jadi viral kan, viral ketika wah orang jadinya mulai udahlah budaya. Dan biasanya untuk pasar di asing ya, wisatawan mancanegara biasanya mereka nggak begitu suka dengan itu. Kenapa? Yang kaitan seperti itu, karena misalnya mereka punya yang bagus kan, Disneyland lebih bagus. Kalau kita mau jualan dengan dasarnya selfie dan sebagainya, mereka biasanya akan suka. Tapi kalau mereka dasarnya media sosial, mereka suka. Tapi kalau dasarnya kita ketemu dengan mereka, kita ikutkan mereka di dalam experience yang kita lakukan, ya kan, di pariwisata yang ada experience-nya, mereka ikut sepeda, mereka ikut padi, mereka ikut panen, mereka ikut mengejar bebek atau dikejar angsa, atau mereka ikut bagaimana goreng ayam, nangkap lele, habis itu dipatil lele. Nah itu malah mereka berkesan misalnya seperti itu. Jadi seperti kembali lagi di pariwisata maksudnya ada experience-nya. Ya kamu kan experience-nya. Kalian nah experience kan berarti kan bukan didapat dari media sosial sebenarnya. Iya. Jadi harapannya media sosial itu adalah pintu pembuka. Jadi pintu pembuka. Kalau kami sih pintu pembuka dan kami harapkan pada saat foto kami bilang loh, fotonya jangan dilebih-lebihkan, apa adanya. Sekarang kan banyaknya jagungnya juga. Wah. Waktu masih kalau gitu. Tuh ada yang gemuk jadi ada yang nggak ada rambut seperti saya tiba-tiba rambut ya langsung sadar sih Ronaldo penalti diganti wajahnya Sambu. Kita siapa tuh? Makanya kan kayak gitu kan, nah itu yang di pariwisata kan ada seperti. Jadi harapannya selain dari media sosial kan ada komunitas. Kami berterima kasih pada BPS karena melalui komunitasnya kan bisa bagus sekali. Harapannya itu dari mulai proses ini ya, mulai acara ini ya teman-teman mulai yang muda-muda mulai merasa tanggal 1 itu ada apa loh, bulan Juni itu kayak apa soh. Nah mulai lihat ke BPPS, lihat ke dinas pariwisata, terus materi mungkin dari DLP dan lain sebagainya. Oh ini kira-kira apa yang akan dilakukan? Mungkin kan kita bisa belum tahu ya. Mungkin mulai ada teaser-teasernya di awal tahun. Nah teaser-teasernya kan harapannya ya nanti siapa tahu kalian ditugasi sama dosen kalian bikin teaser itu loh. Aja lebih konten baik ya. Gitu ya. Oke. Mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Dalam sebuah festival itu kan pasti ada sebuah konflik ataupun hambatan yang terjadi dalam sebuah acara ataupun festival pun. Nah, mungkin apa sih ya, hambatan atau
konflik yang terjadi yang di dalam festival tersebut? Baik, konflik itu terjadi karena kita belum punya pemahaman yang sama. Ketika frekuensinya itu beda, pasti ada konflik. Satu pakai frekuensi AM, ya kan? Yang satu pakai FM, pasti. Terus konflik juga terjadi karena perbedaan generasi terhadap perbedaan konsep. Tapi ya itu aja ya. Karena konflik itu kalau saya lihatnya gini, konflik itu menjadi tantangan tersendiri. Pertanyaan Pak, kita harus membuktikan kepada yang kontra, ya kan? Kalau konflik kan berarti ada pro, ada kontra ya. Iya. Nah, kita buktikan aja pada yang kontra. Ini loh, saya hasilnya seperti ini. Saya tidak peduli atas keduniaan kamu. Kalau kata Meridiana kan, dia mencontohkan gini. Meridiana itu mencontohkan ada burung yang berani mematok kecuali, yaitu siapa? Gagak kan? Bagaimana caranya si Raja Wali menyelesaikan itu? Gampang. Raja Wali terbang semakin tinggi sampai di ketinggian di mana si gagak nggak bisa bernafas, jatuh. Jadi gitu. Jadi dalam kaitannya tidak ada konflik, yang kalau misalnya ada konflik itu biasa, kami nggak seperti biasa. Ya, kami akan seperti biasa. Cuma yang harus kita lakukan adalah kita buktikan saja bahwa kita tidak peduli dengan kontra dan kontra, yang penting itu jadi masukan ya. Malah kadang-kadang yang kadang-kadang noleh, ya membaikan lah. Nanti ketika tiba-tiba sampai di atas, kan ada suatu saat mungkin jadi lucu ya, kebanggaannya membuat orang yang kontra itu jadi tambah sakit kan jadi. Tapi ya kita kayak gitu lah pokoknya. Kalau saya kalau kami di bidang pemasaran atau di bidang personal, konflik adalah hal yang wajar, itu harus bisa diterima karena walaupun mungkin rambut kita sama hitamnya, ya rambut hitam ya, kamu sama hitamnya walaupun ada yang sedikit ubal, tapi kan kita tidak tahu apakah di dalam kepalanya itu punya pikiran seperti itu. Ini kan pendapat dari pihak Dinas Pariwisata, sedangkan untuk pendapat pihak BPPS Segera sama ya, dalam suatu kegiatan atau suatu kumpulan organisasi konflik itu pasti ada. Tapi bagaimana kita bisa meminimais konflik itu karena menjadi satu sinyal yang sama antara FM dengan FM, AM dengan AM kan gitu. Sinyalnya sama, sepaham, makanya nanti akan mengerucut. Yang penting kan begitu kita sudah sepaham, satu visi misi, maka akan ketemu goalnya, tujuannya. Ya, konflik itu pasti ada, tapi kan bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita mengatasinya seperti itu. Dengan tujuannya, ini loh tujuannya seperti ini. Lama-lama juga akhirnya akan sepaham. Gitu. Baik, selanjutnya ini kan kita sudah mengetahui tentang Festival Van der Wijk pada tahun ini, ya teman-teman, pada bulan Maret ya Pak ya, tahun ini. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, nah Festival Van der Wijk ini akan dilaksanakan pada tahun depan bulan Juni tanggal 2 sampai 3. Nah, kira-kira bagaimana sinergi dan bagaimana nanti Festival Van der Wijk ini akan dilaksanakan pada tahun depan? Dari Bapak Kus sendiri. Harapannya dari kami di bulan Juni mendatang itu festival ini bisa ada perbaikan ya, ada peningkatan. Tentu saja yang akan kami libatkan juga lebih banyak, komunitas-komunitas yang akan kami libatkan lebih banyak, bukan hanya dari komunitas yang kemarin sudah terlibat. Harapan ke depan Van der Wijk yang merupakan bangunan sejarah ini sebenarnya banyak yang kita bisa belajar di sini. Entah nanti dari festival Van der Wijk ini tiba-tiba mungkin dilarangnya ya fakultas teknik dari universitas manapun. ini enggak UGM, kalau dari UGM enggak mungkin itu dulu, atau misalnya dari UI atau Jaya dan lain sebagainya. Mungkin ini bagaimana kita belajar masalah bangunannya, bagaimana soalnya kemarin tadi sudah dikatakan ada PLTN-nya. Bisa nggak PLTN-nya itu yang kelihatannya agak langka itu
dikembangkan lagi sehingga bisa memberi manfaat kepada banyak masyarakat di sekitar. Kalau kan lumayan kan, dan kita kan tidak sulit listrik juga kan ya. Nah, sekarang bagaimana harapannya ke depan? Mungkin dengan PLTMH jadi listriknya bisa jadi lebih murah bagi masyarakat. Mungkin akan lebih banyak lagi. Berarti pariwisata istilahnya membukannya gerbong lokomotif depannya ada apa di perdagangan didobel oleh pariwisata seperti itu. Nanti akhirnya mulai ada yang kaitannya dengan listrik murah, ya kan? Nanti dari akademisi berpikir, oh ternyata ini bisa dimanfaatkan untuk listrik murah, terus bisa untuk akhirnya kan akademisi yang banyak di awal bilang selalu berada di menara gading, tidak berada di bawah, sekarang bisa di bawah. Seperti itu. Jadi kemudian misalnya ada nanti dari teman-teman kemarin sudah ada yang masuk, misalnya dari kaitannya dengan dari PPJI kaitannya dengan olahan. Nah itu price for all kalau ya. Berarti ada olahan sederhana, olahan tradisional dari beras. Kalau kita lihat beras itu diturunkan itu banyak sekali di olahan-olahannya. Kemarin kadang-kadang kalian lebih paham apa ya, burger ya. Mungkin bisa burgernya dasarnya dari beras kan bisa, kan? Dan dari beras kalau di Jepang ya, beras itu yang tidak terjadi, yang tidak dipakai itu jadi bahan untuk masker. Sekarang sudah dijual. Nah, bagaimana misalnya sekarang masyarakat di sana yang bisa mereka memanfaatkan beras itu untuk jadi masker, bisa dijual kepada kalian dari universitas, bantu di riset dan development-nya. Nanti dari dinas, UMKM, kaitannya dengan perizinannya, BPOM-nya, kaitannya dengan sertifikasi halalnya, terus dari teman-teman universitas juga, kaitannya dengan kaitannya dengan kemasannya. Nanti BPPS bagian promosinya, pas BPPS-nya dengan turun dialog dan sebagainya, ini loh ada hasil dari beras Sleman, seperti itu. Terus untuk misalnya wellness, untuk jamu, ada beras keju. Tentu nanti ada lain lagi, beras apakah beras keju terbuat dari beras organik itu akan punya rasa yang berbeda dari beras yang pupuk, kan pasti itu nanti yang kita ya. Artinya semuanya akan terlibat. Universitas akan banyak terlibat, orang riset dan development-nya terlibat, sekolah-sekolah. Nah, jadi banyak. Nah itu sih harapannya. Jadi kita jadi pemicu aja. Desa wisata dan BPPS itu harapannya itu nanti jadi pemicu untuk kegiatan-kegiatan kreatif lainnya. Jadi kenapa harus jadi pemicu? Dinas itu adalah wasit, bukan pemain. Di sepak bola, kalau wasit ikut main bola, ikut ngegolin, sah nggak? Lucu kan? Nah, malah wasitnya digebuki kan? Di mana-mana kita harus memakai itu. Jadi, wasit itu jelas sebagai wasit. Pemerintah, dinas sebagai bagian dari pemerintah, fungsinya regulasi. Fungsinya bagaimana memberi ruang menjadi fasilitator, kan? Kemudian sebagai jembatan, sebagai bridging antara kebutuhan masyarakat dan ketersediaan dana oleh bisnis atau ketersediaan dana oleh komunitas yang lain. Karena arahnya ke depan, festival-festival yang ada di skala nasional, harapan kami itu adalah festival oleh, dari, dan untuk. Oleh dan untuk masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat itu janganlah memberikan lebih kreatif ya. Kita mulai dari festival itu yang waktu itu disampaikan Pak Agung di awal. Misalnya, Pak festival ini terus kayak gini ya. Oh ya, kita akan gitu. Jadi biarlah festival ini jadi suatu keceriaan, masyarakat itu berpesta dengan hasilnya dia yang ada. Dia nggak usah ngoyo-ngoyo, nggak usah mikir-mikir. Wah, tempat saya selalu bikin festival, modelnya berarti nanti selalu bikin bangunan yang mahal. Nggak usah, yang mahal aja. Di sekitarnya ada bambu, itu yang dimanfaatkan. Di sekitarnya ada pohon kelapa, ada pohon kelapa, ada degannya, ada rambutan, itu yang dimanfaatkan, itu yang dijual. Ada padi yang dijual, bukan sampahnya, padi. Seperti itu ya. Itu pokoknya itu yang
Kalau misalnya mereka punya kerajinan dari bambu, itu yang jadi bukan tanah yang ada bambunya yang dijual, tapi bambunya dijual secara bambunya bisa untuk ya misalnya jadi caping ya. Kalian kan kemarin harus pakai caping kan? Iya. Ada susah-susah besok di festival dulu diwajibkan pakai caping kalian. Nah itu Iya. aja. Kalian bikin apa kayak oblade ya atau apa ya Iya. yang pakai caping di sawah itu nggak apa-apa. Kalian besok mungkin mau dilibatkan, Pak, mau kita dilibatkan besok mau ujian suruh panen. Oh ya udah, kalian bicara ani-ani kan belum pernah sama. Belum. Nah itu kan experience. Bagaimana kita bisa menceritakan pada orang lain ketika kita punya experience-nya? Ya kan? Kalian kan agen. Bagi dinas pariwisata, teman-teman mahasiswa itu adalah agen penjual. Ya kan? Kenapa? Kalian bisa menjual ke teman-teman kalian, teman-teman yang bukan asal dari Jogja, mungkin atau teman nanti ada mahasiswa asing, kalian bisa bilang, kalau mau kamu, yuk kita berdua pesawat, kita mainan sama yuk, mainan kejar-kejaran, mainan di atas gerbong yuk, mainan kejar-kejaran sama angsa, apa, ya kan sederhana sebenarnya, ya kan, kita mainan yuk, misalnya besok ke depan tuh mungkin di situ kan kita tahu nasi, kalian bilang nasi apa? Diabetes kan? Itu tuh bohong. Nasi itu nggak bikin diabetes, nasi itu bikin kenyang. Semua yang penting tidak berlebihan, ya kan? Sesuatu itu kalau berlebihan jadi diabetes. Rokok itu juga sebenarnya tidak masalah, sepanjang tidak berlebihan. Saya bukan ahli rokok, dan cuma ya itu tadi berlebihan itu namanya Pak. Kau merokoklah di tempat yang disediakan, jangan mengganggu hak orang lain untuk menerima udara segar itu aja. Jadi semuanya sepanjang itu tidak berlebihan tidak masalah. Toh kalau nggak ada rokok, cukai kita, pendapatan kita jadi apa? Jadi kita beres ya. Tolong. Iya. Oke. Sebelumnya kan kita sudah mendengarkan pendapat dari pihak Dinpar. Nah, dari pihak BPPS sendiri bagaimana Pak? Yang pasti event Juni Vanderweek bulan Juni tahun depan itu kan event yang kedua ya. Iya. Kita berharap kekurangan yang terjadi di event pertama pasti akan disempurnakan di event berikutnya, kan gitu. Jadi kemudian mungkin penambahan penyempurnaan lah event itu supaya lebih heboh lagi, lebih boom lagi. Ya, tugas kami badan promosi pun nanti akan gencar mempromosikan kegiatan itu. Karena seperti harapan kita kan, kita ingin event itu menjadi event berkelanjutan dari tahun ke tahun. Selanjutnya nih, sebelum ke pertanyaan yang terakhir nih, ada satu pertanyaan, bagaimana sih pendapat mengenai festival yang sudah dilaksanakan? Apakah berjalan sesuai apa yang diharapkan atau tidak? Dan jika tidak tuh bagaimana? Baik, ini kalau ditanya sudah sesuai harapan, ya pada tahapan tertentu itu sudah mencapai sesuai harapan. Ya kan? Dalam pembuatan festival Vanderweek ini ada step-step, ada tujuan akhir yang itu melalui langkah-langkah tertentu ya. Jadi festival Vanderweek ini direncanakan juga harapan saya sebagai sustain, harapan kedepannya pengembangannya itu bisa 5 tahun ke atas. 5 tahun itu harapannya setelah 5 tahun nanti festival itu benar-benar bisa mengundang orangnya bukan hanya melalui media sosial, tapi yang utama itu adalah orang akan meyakinkannya indah di festival itu. Ya kan? Teman-teman semuanya pasti paham yang namanya Satakso. Iya. Ya kan? Di Satakso itu kan semuanya kuncinya adalah nomor 7 kan, kenangan kan? Iya. Ya. Kenangan apa? Kenangan karena bersih, kenangan karena nyaman, kenangan karena indah, kenangan karena apa semuanya? Ya, semuanya kan akhirnya kenangan. Ketika kenangan terhadap nomor 1 sampai nomor 6 itu tidak ada, mau nggak datang lagi? Walaupun kalian promosikan lewat media sosial, mau nggak datang lagi? Enggak kan? Iya. Ya, artinya berarti sebenarnya sudah tepat. Intinya kami tadi disampaikan oleh Pak Agung, perbaikan-perbaikan tetap akan dilakukan. Walau tetap ada tukaran sisi minor atau mayor, mungkin ya tadi mungkin ada pihak yang kami ajak awalnya kami ajak bersama, mungkin karena mikirnya belum
bikin yang lain ya jadinya nggak ada jawaban. Ya itu aja. Tapi mungkin nanti setelah berikutnya mungkin bisa jadi festival ini bukan hanya festival pada saat pandemi, mungkin ada pre-festivalnya, ada post-festivalnya. Pre-festivalnya mungkin nanti kaitannya dengan teman-teman di akademisi, ya. Post-festivalnya misalnya, ya itu tadi yang saya bilang, kenapa kami mengajak berjalan kaki mulai untuk mempromosikan di internasional. Karena ketika nanti itu misalnya konten yang sudah bisa masuk, ya kan, berjalan kaki internasional sudah masuk, mereka akan jalan dan menikmati desa itu. Plus yang lainnya tentu penyiapan destinasinya. Destinasinya ini masih sangat merawat apa adanya gitu loh. Padahal kan misalnya ada kaitannya dengan kesediaan toilet, misalnya kaitannya dengan kebersihan. Kalau nyaman sudah nyaman lah, aman sudah aman lah, bersih dari pindahnya itu kan kira-kira harapannya ini 5 tahun setelah ini pandemi itu sudah semakin terkenal, jadi destinasi alternatif, masyarakat sudah siap menerima kunjungan. Misalnya nanti misalkan kita mulai membuka diri, mulai lebih besar, bangunannya sudah lebih bersih, lebih tertata lingkungannya, habis itu sudah bisa jadi fungsi. Akhirnya mereka pendapatannya bukan hanya pada saat festival, ya kan? Ketika pendapatan bukan hanya pada saat festival, ini apa? Itu tujuan akhir kami di pariwisata untuk meningkatkan taraf hidup. Kalau kami dari Badan Promosi sih menyikapinya sudah sangat bagus ya, karena ini event pertama dan bukan event kecil ya, sudah cukup bagus. Kita lihat dari komentar dari para netizen yang ada di medsos. Ya kalau ada pun hal-hal kecil yang kurang itu hal yang wajar dalam sebuah kegiatan ya. Dalam hal ini kami Badan Promosi juga appreciate sekali dengan kinerja teman-teman dari Badan Promosi, dari Dinas Pariwisata Sleman, juga dari para perangkat desa dan masyarakat Dusun Tangisan di sana, kerjasamanya, kolaborasinya sehingga event Funderfit itu bisa terlaksana dengan baik. Ya, harapannya mudah-mudahan di tahun depan akan lebih baik lagi. Oke, lanjut ke pertanyaan. Masih ada pertanyaan? Enggak sih, lanjut ke kayak buat penutup nih, buat teman-teman di rumah mungkin bisa diberikan sedikit closing statement buat gimana sih mengapa wisatawan tuh harus mengunjungi Sleman, khususnya harus menghadiri festival Funderfit. Ini mungkin bisa dijadikan ajang promosi juga nih untuk Bapak. Sleman ya. Iya. Sleman itu kaya akan potensinya besar sekali untuk pariwisata. Kita punya banyak sekali desa wisata dengan beraneka ragam atraksi budayanya, kulinernya. Hotelnya di Sleman sendiri ada 184 hotel dari non bintang sampai bintang 5. Kemudian restorannya juga banyak di Sleman, bagus-bagus. Destinasi wisatanya bagus-bagus. Pusat kerajinan, oleh-oleh semuanya lengkap ada di Sleman. Jangan usah jauh-jauh kemana-mana, tetap ke Sleman ya. Karena kalian harus paham. Ayo tulan Sleman, aman marai tuman. Mungkin dari Bapak tuh dari. Oke, kayaknya begini. Insya Allah di bulan Juni nanti akan ada festival Funderfit, ya. Ya, insya Allah akan ada Funderfit. Silahkan datang. Tunggu saja di kejutan yang ada. Insya Allah nanti akan ada teaser yang kami siapkan, teaser pendukung yang membuat itu lebih bagus ya. Dan kalau di pariwisata tuh intinya saya ingin mengembangkan gini. Kalau kita ada di media sosial, tapi tolong ini bukan artinya kami anti kritik, kami dari dinas maupun dari BPS anti kritik. Tapi kalau misalnya ada kekurangan, tolong itu sampaikan secara personal saja. Jangan di media sosial. Dan, tapi kalau misalnya itu adalah kelebihan, ketertiban dan sebagainya, silahkan bisa di media sosial. Kenapa ini begini? Ketika kita ada kekurangan dalam suatu kegiatan misalnya, kita share di media sosial.
itu adalah untuk promosi dulu. Bukan hanya pada festival tersebut, tapi nanti takutnya karena itu membawa nama Sleman, takutnya malah promosi dulu ke Sleman atau bahkan ke DIY. Ya, kita kan sudah belajar kemarin ada kritik misalnya, ada yang jajan di Malioboro mahal misalnya, ya kan? Ngapain dia ke media sosial, udah tentang ke diselesaikan sendiri kan ya? Nah, yang penting itu kan juga sudah menurunkan traffic dan sebagainya. Terus yang misalnya pemaksaan parkir mahal, ya sih. Kalau masalah itu, sudah langsung ke dinas, sampaikan seperti ini, balik lagi ke pesawat seperti itu. Itu sih. Terus tadi seperti Pak Gubernur sampaikan, sampai berkunjung ke Sleman itu memang tidak punya pantai, tapi punya pantai. Jadi kalau misalnya mau main ke Gunung Sleman itu adalah bagian Jogja, Jogja. Sesuai dengan tagline pembahasan kami, dengan juga Sleman. Sleman juga kita ucap Part of Jogja. Jadi ketika ingin menikmati Jogja, silakan menginap di Sleman. Nanti jalan-jalan ke Jogja, ke Gunung Kidul, ke Gunung Progo, ke Bantul. Iya, insya Allah makanan-makanan ada di Sleman, bukan yang terdekat itu ada di Sleman. Sekolah-sekolah lagi di Sleman kan? Iya. Kalau sakit, rumah sakit yang terbaik ada di Sleman. Mall paling bagus ada di Sleman. Rumah ada di Sleman. Makanya, iya. Sleman insya Allah lengkap lah, insya Allah lengkap. Nah ya, kita jangan cari pantai kalau di sini. Kalau tapi supaya kita ekonomi hidup ya nggak apa-apa lah. Tetap tinggal di Sleman, nanti biar membantu teman-teman Ganda atau teman-teman terpelajar, ya kan? Kan kita harus menghidupkan semua ya. Iya. Gitu. Oke, terima kasih nih buat part terakhir buat closing statement. Mungkin itulah tadi ya ngobrol santai sekaligus wawancara, bisa dikatakan wawancara ya. Wawancara mengenai sinergi antara BPPS dan Dinas Pariwisata dalam Festival Vendor Week. Sebelum kita tutup, mungkin kita terima kasih kepada Bapak Kus yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kami. Kami tidak bisa memberikan apa-apa, kami hanya mengucapkan terima kasih. Kami juga terima kasih kepada Pak Agung yang sudah memberikan kami kesempatan dan meluangkan waktunya. Mungkin cukup sekian ya? Ya, cukup sekian. Mungkin cukup sekian dari kami video kali ini, teman-teman. Jangan lupa untuk di like, komen, dan share. Oke. Gimana kalau kita tutup dengan salam pariwisata? Oh, iya, boleh banget. Bisa nggak kalian? Bisa diajarkan dulu. Salam pariwisata, Wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia. Oke, boleh. Siapa yang? Closing ya. Oke. Sambil duduk aja nggak apa-apa. Oh iya, siap. baik. Kalau berdiri sana ya. Kita closing ya. Iya, baik. Salam pariwisata. Wonderful Indonesia.